Ya, kita lanjutkan kepada sesi yang kedua. Pada pembelajaran kali ini, tadi kalian sudah belajar tentang koordinat letak suatu daerah. Ternyata tiap daerah itu memiliki letak posisi yang berbeda-beda. Nah, letak dan posisi yang berbeda-beda menyebabkan daerah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, yang jelas karena letak garis bujurnya yang berbeda, garis bintangnya yang berbeda, akhirnya kondisinya berbeda. Misalkan karena garis bujurnya berbeda, terjadilah perbedaan waktu. Nah, kalau di Indonesia kita mengenal 3 waktu ya. Ada waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Nah, kenapa jadi begitu? Karena posisi daerahnya berbeda. Kemudian di daerah-daerah tertentu seperti di Indonesia mengalami iklim tropis, yaitu cuma 2 musim. Sementara di daerah lain ternyata di negara lain ternyata ada yang memiliki 4 musim. Nah, perbedaan musim itu bisa kita lihat dari adanya garis lintah. Selain 2 perbedaan tersebut, masing-masing daerah juga memiliki karakteristik masing-masing. Ada yang daerahnya berupa pegunungan, ada yang daerahnya berupa dataran tinggi, ada yang daerahnya berupa dataran rendah, ada yang daerahnya berupa pantai. Nah, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Dengan adanya perbedaan kenampakan alam tersebut, akhirnya kebudayaan yang berkembang juga berbeda dan akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat yang tinggal di sana. Contohnya, pada saat di pantai, pasti pekerjaan yang paling banyak ditemui adalah nelayan. Sementara di gunung tidak akan ditemui itu nelayan. Tapi kebalikannya, di gunung mungkin banyak yang bekerja sebagai tukang kebun atau perkebunan atau pertanian, tapi jarang kita temui di pantai. Nah, ternyata penampakan alam mempengaruhi pekerjaan seseorang. Sebelum kita lanjut, silakan kalian saksikan video berikut ini. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua, Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Nah, tadi dari video kalian sudah tahu bahwasanya Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Indonesia memiliki karakteristik yang bermacam-macam.
berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam kebudayaan. Dan itu menjadi sebuah kekayaan bagi negara Indonesia. Nah, meskipun demikian, ternyata masih banyak orang-orang yang mementingkan kepentingan dari kelompoknya saja dan menganggap remeh kelompok lain, dan itu menyebabkan adanya perpecahan. Padahal kita di sini tinggal di negara yang sama, yaitu negara Indonesia. Seharusnya tidak ada yang namanya perpecahan, dan adanya perbedaan kita jadikan sebagai keuntungan, kelebihan agar budaya kita lebih kaya. Nah, kemudian bagaimana sih mengatasi adanya perbedaan tersebut? Nah, untuk bisa mengatasi adanya perbedaan, yang paling utama adalah kita harus melakukan yang namanya saling bekerja sama. Kemudian kita juga harus saling toleransi dan menghargai kebudayaan orang lain. Dan yang paling utama itu adalah kita harus menerapkan prinsip gotong royong, yaitu saling tolong menolong. Tidak boleh kita tidak peduli dengan orang lain. Nah, contoh bisa kalian lihat di halaman 22. Di halaman 22 itu ada gambar kegiatan bakti sosial gotong royong yang dilakukan di komplek perumahan. Nah, apabila kita tidak mempedulikan yang namanya perbedaan, kita akan merasa masing-masing dari kita semuanya sama, dan akhirnya tidak ada pemikiran untuk saling mengejek, saling bertengkar, dan kita akhirnya tercipta suasana untuk saling menolong. Dari gambar bisa kita lihat macam-macam orang, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hitam, ada yang putih, bahkan anak-anak dan dewasa saling bekerja sama tolong menolong. Nah, di sini terjadi keadaan damai, tentram, dan harmonis. Kira-kira selain gotong royong, apa saja sih kegiatan lain yang positif yang menunjukkan sikap gotong royong, sikap saling tolong menolong di atas adanya perbedaan? Silahkan kalian kerjakan di halaman 23. Ayo berdiskusi. Silahkan kalian kerjakan. Di situ sudah ada 4 buah tabel, berarti kalian isi, Bapak minta kalian isi 5 buah contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, dan cari juga 5 buah perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan ya. Nah, kerjakan yang ada di tabel, jangan lupa bikin tabelnya. Oke, sampai sini itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Kita akan lanjut lagi kepada sesi yang ketiga.